Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung ya buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channel gue untuk episode-episode sebelumnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Yolo yang telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya pada saat pertemuan faksi-faksi besar di Kekaisaran Jiangma. Saat ini Xiaoyan lalu bertanya kepada semuanya. Jadi semuanya, apa kalian sudah membuat keputusan? Ucap Xiaoyan. Lalu Fama berkata, Tuan Yalo telah membantuku di masa lalu. Asosiasi Alkemisku akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantumu dengan bertarung dengan Sekte Mystic Cloud, ucap Fama. Setelah Fama berkata seperti itu, tiba-tiba muncul ucapan dari Muchen. Karena ketua asosiasi alkemis seberani ini, klanmu juga akan membantumu. Bagaimanapun Sekte Mystic Cloud tidak menyukai klanmu. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang, tetapi nasib masa depan kita tidak ada yang tahu, ucap Muchen. Tuan Xiaoyan, bukankah tidak mungkin bagi keluarga kekaisaran untuk membantu Anda? Namun izinkan Yaoye untuk mengajukan pertanyaan di sini, ucap Yaoye. Putri Yaoye silakan bicara, ucap Xiaoyan. Sekte Mystic Cloud memang jahat dan ganas di kekaisaran Jiangma kita. Namun faksi Tuan Xiaoyan tidak lagi lemah sekarang. Bahkan cukup untuk bersaing dengan Sekte Mystic Cloud. Yaoye ingin menanyakan ini, jika Sekte Mystic Cloud benar-benar tersingkir nanti, apakah Anda akan menjadi penjahat pengganti dalam Kekaisaran Jiangma? Ucap Yaoye. Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah dimanapun. Faksiku mungkin sangat kuat, namun aku dapat menjamin ini selama keluarga kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun yang mirip dengan upaya Sekte Mystic Cloud kali ini merebut kekuasaan di kekaisaran Jiangma, faksiku tidak akan mengganggu, ucap dari Xiaoyan. Putri Yaoye, kamu juga harus tahu, jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh Sekte Mystic Cloud, mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi. Jangan berpikir bahwa aku ada di sini untuk memaksamu, memintamu bekerja sama denganku, ucap Xiaoyan lagi. Jia Qingtian yang berada di samping Yaoye kemudian berkata, Yaoye masih muda dan wajar saja jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Aku harap Tuan Xiaoyan tidak akan menyalahkannya. Haha, karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran pun akan setuju. Keluarga kekaisaran pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan Sekte Mystic Cloud kali ini. Melihat keluarga kekaisaran Jiangma juga telah menyatakan pendirian mereka, Nalanji dan Nalansu hanya bisa membuka mulut mereka untuk mengajukan bahwa mereka juga akan melawan Sekte Mystic Cloud kali ini. Xiaoyan kembali berkata, kalau begitu aku harap kita akan berhasil dalam bekerja sama kita. Selain itu, aku ingin mengajukan permintaan kepada semua orang. Tolong jangan membocorkan rahasia tentang adanya guruku, ucap Xiaoyan. Tidak lama setelah itu, kemudian ada burung yang mendarat di tangan Hai Bodong. Ternyata ini adalah informasi yang dikirim oleh Yafei. Xiaoyan lalu bertanya, apakah itu? Ucap dari Xiaoyan. Hai Bodong pun menjawab, Yunsan sepertinya ingin mengadakan pernikahan di Sekte Mystic Cloud. Hah? Pernikahan? Pernikahan siapa? Ucap Xiaoyan. Ini adalah pernikahan gue dengan Yun Yun, ucap Hai Bodong. Apa? Ucap Xiaoyan. Yunsan ingin menikahkan gue dengan Yun Yun. Semua orang di aula tercengang ketika mereka mendengar kata-kata dari Hai Bodong ini. Apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan hal yang seperti itu sekarang? Ucap dari Muchen. Tentu saja dia berencana untuk merekrut gue di saat ini. Gue telah menjadi agak terasing di Sekte Mystic Cloud setelah Yun Yun dikurung selama beberapa tahun ini. Dia kadang-kadang menggunakan alasan mencari bahan obat untuk pergi. Selain itu dia akan tetap pergi untuk waktu yang lama, ucap dari Jian Qingtian. Seseorang alkemis tingkat 6 adalah seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Yunsan.
Tetapi aku tidak menyangka dia akan memanfaatkan Yun Yun untuk mendapatkan Guhe di pihaknya. Guhe selalu tertarik kepada Yun Yun, ucap Hai Bodong. Pernikahan ini sepenuhnya dikendalikan oleh Yun San. Tetapi aku tidak menyangka dia akan memanfaatkan Yun Yun untuk mendapatkan Guhe di pihaknya. Guhe selalu tertarik kepada Yun Yun. Sementara itu Guhe adalah seorang Grandmaster Alchemist. Jelas ini adalah suatu keuntungan buat Yun San jika ada Guhe sebagai Grandmaster Alchemist di samping mereka, ucap dari Hai Bodong. Jia Qintian lalu berkata, dengan perasaan Guhe kepada Yun Yun, dia mungkin akan menjadi senjata andalan Sekte Mystic Cloud jika pernikahan ini berhasil dilakukan, ucap dari Jia Qintian. Mendengar semua ini Nalanji lalu berkata, tetapi Yun Yun tidak pernah memiliki perasaan khusus kepada Guhe. Yun Yun juga orang yang keras kepala. Kemungkinan Yun Yun akan menolak pernikahan ini, ucap Nalanji. Guhe memiliki reputasi yang sangat baik dan hebat di dalam Kekaisaran Jiangma. Kemungkinan akan sangat merepotkan jika Sekte Mystic Cloud mendapatkan bantuannya. Oleh karena itu, kita perlu menggagalkan pernikahan ini. Hai Bodong, kapan Yun San mengadakan pernikahannya? Ucap dari Xiaoyan. 2 hari lagi, ucap Hai Bodong. Kalau begitu aku ingin semua orang mempersiapkan segalanya selama 2 hari ini. Dan hari itu akan menjadi hari di mana kita akan melakukan pertempuran pertama kita dengan Sekte Mystic Cloud, ucap dari Xiaoyan. Apa? Secepat itukah? Orang-orang terkejut ketika mendengar ini. Xiaoyan lalu kembali berkata, tentu saja, karena dengan Guhe ada di pihak Sekte Mystic Cloud sepertinya akan lebih sulit untuk mengalahkan Sekte Mystic Cloud, ucap dari Xiaoyan. Yaoye lalu berkata, Tuan Xiaoyan, selama Anda mampu mengalahkan para ahli dari Sekte Mystic Cloud, kami bisa menangani sisanya. Aku juga akan diam-diam mengeluarkan perintah kepada beberapa komandan dan jenderal yang mengendalikan pasukan besar selama 2 hari ini untuk menyingkirkan mata-mata Sekte Mystic Cloud di dalam kota Jiangma ini, ucap Yaoye. Selama Tuan Xiaoyan bisa membunuh Yun San, sisa anggota Sekte Mystic Cloud pasti akan benar-benar tersingkir dari Kekaisaran Jiangma, ucap Yaoye kembali. Kalau begitu kita akan mengandalkan Putri Yaoye dalam rahasia ini, ucap Xiaoyan. Tetapi bagaimana jika Guhe benar-benar di pihak Sekte Mystic Cloud, ucap Hai Bodong. Xiaoyan lalu berkata kembali, aku telah mengatakan bahwa perseteruan darah antara aku dengan Sekte Mystic Cloud, salah satu dari kita memang harus mati. Tidak ada cara lain. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan Sekte Mystic Cloud. Walaupun Guhe berpihak kepada Sekte Mystic Cloud, aku sedikit pun tidak akan mundur, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang Anda katakan karena Anda telah mengambil keputusan. Klan primer akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap Hai Bodong. Asosiasi Alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap Fama. Kali ini aku akan mempertaruhkan segalanya untukmu, ucap Jian Qintian. Xiaoyan lalu kembali berkata, ngomong-ngomong aku pernah mendengar bahwa keluarga kekaisaran mempunyai binatang penjagaan yang sangat kuat, ucap Xiaoyan. Yaoye lalu menjawab, keluarga kekaisaran memang memiliki binatang ajaib penjaga tingkat 6 dengan kekuatan yang sebanding dengan bintang 7 atau 8 doang. Tetapi kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, ucap Yaoye. Xiaoyan lalu menjawab, kenapa? Tuan Xiaoyan, ini bukan karena keluarga kekaisaran menyembunyikannya, tapi sebaliknya. Tubuh dari binatang ajaib itu dipenuhi dengan luka akibat pertempuran di masa lalu. Kekuatannya mungkin sudah berkurang setengahnya, ucap dari Yaoye. Xiaoyan lalu berkata, jika hanya itu aku akan mencoba mengobatinya. Aku juga adalah seorang alkemis, ucap dari Xiaoyan. Yaoye lalu menjawab, kami tahu kalau Tuan Xiaoyan juga seorang alkemis. Ketua Asosiasi Fama juga pernah mencoba untuk mengobatinya. Tetapi dia mengatakan bahwa untuk sepenuhnya menyembuhkan binatang itu, kita memerlukan semacam pil yang disebut dengan pil percetakan tulang campuran, ucap Yaoye. Pil percetakan tulang campuran, ucap Xiaoyan. Pil obat semacam ini memiliki efek yang sangat mujarab pada luka binatang ajaib. Tetapi itu adalah pil obat tingkat 6 penuh.
Bahkan dengan kemampuanku, aku akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat ini, ucap Fama. Kemungkinan satu-satunya di Kekaisaran Jiangma ini yang dapat memperbaiki pil obat semacam itu adalah Guhe. Namun keluarga Kekaisaran saat ini memiliki hubungan yang kaku dengan Sekte Mystic Cloud. Jelas tidak mungkin untuk memintanya membantu memperbaikinya, ucap Jian Tian. Lalu Xiaoyan berkata, serahkan masalah pil obat itu kepadaku, ucap Xiaoyan. Ya, belum tahu mereka kalau ini pil tingkat 6. Kemarin gue sakit aja dibikinin pil obat tingkat 7, makanya gue bisa bertani sekarang bacain skrip. Oke, lanjut. Xiaoyan kembali berkata, nanti Jalo bisa mengirim seseorang untuk membawa ramuan obatnya. Aku akan menyerahkan pil obatnya besok, ucap dari Xiaoyan. Ayo lo ditantang besok, jadi obatnya besok. Nggak perlu waktu lama, besok. Oke, camkan itu besok jadi ya. Oke, beres ya, kelar. Oke. Yao Ye yang mendengar hal itu lalu kaget. Dia lalu berkata, aku akan segera mengirimkan seseorang untuk memberikan bahan-bahan obatnya kepada Tuan Xiaoyan setelah ini. Dan terima kasih untuk Tuan Xiaoyan, ucap dari Yao Ye. Kalian berdua tidak perlu berterima kasih kepadaku, ucap Xiaoyan. Aku ingin meminta semua orang untuk mengumpulkan semua kekuatan bertarung selama 2 hari ini. 2 hari kemudian pasukan gabungan kita yang besar ini akan bertarung sampai mati dengan Sekte Mystic Cloud, ucap dari Xiaoyan. Hai Bodong dan Xiaoyan pun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan asosiasi alkemis setelah menyelesaikan pertemuan. Singkat cerita, saat ini Xiaoyan tiba di tempat persembunyian klan Xiao. Dia kaget melihat 4 sosok bertubuh besar sedang berdiri baris di depan gerbang tiba-tiba menyerangnya. Bang bang bang. Termasuk serangan itu ya. Tapi Xiaoyan tidak menghindari serangan itu. Dia hanya mengibaskan tangannya dan serangan itu pun melenyap tersapu angin. Kalian tidak perlu panik, ini aku, ucap Xiaoyan. Kemudian 4 sosok itu segera berlutut berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalinya. Ketua, maafkan telah menyerangmu. Hehehe, bukan serangan yang buruk, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan memasuki rumah itu. Bagaimana rumah besar ini? Bagus kan? Ucap dari Xiaoli. Ya, ini bagus. Tempat ini akan menjadi markas besar klan Xiao kita di masa depan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, bagaimana pertemuan hari ini? Ucap Xiaoding. Semuanya berjalan dengan lancar. Kami bertarung sampai mati dengan Sekte Mystic Cloud 2 hari lagi, ucap Xiaoyan. 2 hari lagi dari sekarang, ucap Xiaoding. Kenapa terburu-buru sekali, ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, Yunsan berencana untuk menikahkan Yunyun dengan Guhe dan menggunakan ini untuk merekrut Guhe di pihaknya. Jika kita membiarkan ini akan sangat merepotkan nanti, ucap Xiaoyan. Yunsan ingin menikahkan Yunyun dengan Guhe, ucap Xiaoli. Aku tahu. Ya. Itu benar-benar masuk akal. Kenapa aku tidak bisa memikirkannya ya, ucap dari Xiaoding. Jika itu masalahnya memang akan merepotkan. Guhe bukan orang yang biasa. Begitu dia bisa dikendalikan oleh Sekte Mystic Cloud, mereka akan menjadi lebih kuat, ucap Xiaoli. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tatapan Xiaoding. Kita tidak boleh membiarkan pernikahan ini dilakukan, ucap Xiaoli. Lalu Xiaoyan berkata, aku akan memikirkan cara untuk berbicara dengan Guhe. Aku harus memaksanya tidak ikut campur dalam urusanku dengan Sekte Mystic Cloud, ucap Xiaoyan. Kalian berdua harus tetap di sini selama 2 hari ini. Serahkan masalah Sekte Mystic Cloud kepadaku, ucap dari Xiaoyan lagi. Xiaoding lalu berkata, aku memang tidak bisa banyak membantu dalam hal-hal seperti ini. Tetapi kamu harus ingat bahwa saat ini kamu adalah pilar klan Xiao. Klan Xiao hanya akan berharap untuk makmur selama kamu masih hidup, ucap Xiaoding. Kemudian ada seseorang pelayan tiba-tiba masuk untuk melapor bahwa Yao Ye sendirilah yang datang mengirimkan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pencetakan tulang yang sempurna. Setelah mengantarkan bahan-bahan obat itu, Yao Ye lalu pergi. Kemudian Xiaoyan masuk ke kamarnya untuk mempersiapkan obat itu. Yao lalu berkata, sepertinya Yunsan menyadari hubungan antara Yunyun denganmu.
Tindakannya ini mungkin bermaksud untuk membuatmu marah dan mengganggu pikiranmu, ucap dari Yellow. Kemudian Yellow membalikan tangannya dan gumpalan api putih muncul. Kamu harus memakai ini, ucap Yellow. Apa ini, ucap Xiaoyan. Ini adalah cincin yang dibuat dari bon Chilling Flame milikku. Ada cukup banyak bon Chilling Flame yang tersimpan di dalamnya. Tapi itu hanya dapat disimpan selama 5 hari sebelum menghilang, ucap Yellow. Para ahli dari Hall of Soul mungkin akan muncul dalam pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud kali ini. Aku akan turun tangan dan menghentikan mereka pada saat itu. Bon Chilling Flame di dalamnya cukup untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sekali. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak menggunakannya kecuali kamu tidak punya pilihan lain dan dalam keadaan terdesak, ucap dari Yellow. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah pertempurannya besok akan sangat seru dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Ya, nantikan konten gua berikutnya. Gua masih sakit, woi. Gue masih sakit nih dalam proses masa penyembuhan. Harusnya kemarin gara-gara gue upload durasi terlalu panjang sama 2 video itu malah bikin gue tambah ngap. mana akhir bulan gue nikah, coba ya ampun. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan gue harus agak nahan diri gitu. Maksudnya jangan terlalu sering kerja gimana ya, walaupun itu cuma ngoceh doang, tapi ngoceh itu gimana ya, jadi ada kayak keterlibatan paru-paru sama pernapasan gue, jadi ngap gue kayak tadi, kayak batuk-batuk ngap gitu, emang kelihatan kan suaranya ngap. Jadi gue mohon maaf kalau misalkan untuk hari-hari ini ya, sementara gue lagi dalam masa penyembuhan ya. Kalau misalkan gue bisa upload 2 video, gue pasti usahain upload 2 video dengan durasi yang panjang kayak kemarin. Tapi resikonya gue sakit lagi. Coba pikir, mendingan enak gua bawain dengan wow fit dengan yang wah suaranya enak nih gini. Ya udah kita sabar dulu deh, tunggu si Rape sampai benar-benar sehat. Dia juga nanti akhir bulan mau nikah lagi, udah jadi, tanggal udah ditentuin. Coba gua harus sehat dulu ya, oke ya. Dimohon pengertiannya ya, oke. Terima kasih atas semuanya dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.